Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek UTS sistem operasi yang teori. Nah, perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh di next slide-nya. Nah, di sini ada saya sendiri, Raditya Mugi Pradana. Lalu ada teman saya di sini ada Najma Alfisyarina. Lalu yang terakhir ada Putri Ayudina. Oke, boleh di next. Nah, pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang sinkronisasi. Pengertiannya sendiri itu adalah sinkronisasi dalam sistem operasi adalah mekanisme yang memastikan akses dan manipulasi data yang aman dan konsisten oleh beberapa proses yang berjalan secara bersamaan. Jadi mekanisme ini itu penting untuk menghindari masalah seperti race condition atau kondisi balapan dan data corruption atau korupsi data yang dapat terjadi saat beberapa proses mengakses data yang sama pada waktu yang bersamaan. Baik, bisa dilanjut. Lalu di sini ada tahapan-tahapan dari sinkronisasi sendiri. Yang pertama itu ada akses data. Akses data yang itu ketika suatu proses ingin mengakses sebuah data yang dibagikan dengan proses lain. Jadi proses tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan akses ke data tersebut. Yang kedua yaitu adalah memperoleh kunci. Proses tersebut akan meminta kunci atau lock untuk data yang ingin diakses. Jadi kunci ini tuh berfungsi untuk mencegah proses-proses lain dalam mengakses data yang sama pada waktu yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada mengakses data. Jadi setelah mendapatkan kunci, proses tersebut dapat mengakses dan memanipulasi data dengan aman. Yang keempat ada melepaskan kunci. Jadi ketika proses ini selesai dengan data, proses tersebut harus melepaskan kunci atau unlock data tersebut. Hal ini memungkinkan proses lain untuk mengakses data tersebut. Boleh di next. Nah, jadi cara kerjanya sinkronisasi itu seperti ini. Jadi kita di sini bakal mempelajari cara kerja sinkronisasi proses di operating system dengan bantuan sebuah contoh. Kita akan melihat contoh proses berbeda yang mencoba mengakses data yang sama pada waktu yang sama. Jadi ini seperti ini gambarnya ya. Boleh dilanjut buat penjelasannya. Nah, jadi pada contoh gambar sebelumnya ada 3 proses kan. Jadi yang proses pertama itu ada mencoba menulis data bersama, sementara proses 2 dan 3 mencoba membaca data yang sama, sehingga ada perubahan besar di proses 2 dan proses ketiga. Mungkin mendapatkan data yang salah. Mari kita lihat berbagai elemen atau bagian dari suatu program. Jadi yang pertama itu ada bagian entry, bagian ini digunakan untuk menentukan masuknya proses. Yang kedua ada bagian kritis, bagian ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang mengakses dan mengubah data atau sumber daya bersama. Yang ketiga ada bagian keluar, bagian ini digunakan untuk mengizinkan proses yang menunggu di bagian masuk dan pastikan bahwa proses yang sudah selesai juga dikeluarkan dari bagian kritis. Yang terakhir ada bagian sisa. Jadi bagian sisa ini berisi bagian lain dari kode yang tidak diinginkan di bagian di kritis ataupun keluar. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada materi deadlock. Jadi pengertiannya sendiri itu deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara proses di dalam sistem operasi. Deadlock ini biasanya disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Next. Tahapan-tahapan dari deadlock. Yang pertama itu adalah mutual exclusion. Mutual exclusion adalah sebuah konsep di mana suatu sumber daya tidak boleh dipakai dalam beberapa proses secara bersamaan. Sehingga jika proses sedang menggunakan sebuah resource, maka proses lain tidak diizinkan untuk mengaksesnya sampai proses tersebut melepaskan resource-nya. Tujuan utama dari konsep mutual exclusion ini adalah untuk menghindari adanya konflik yang kemungkinan timbul akibat dari akses yang diberikan kepada semua proses secara bersamaan. Yang kedua ada preemptation. Preemptation ini adalah sebuah konsep yang terdapat pada sistem operasi. Jadi di mana konsep ini menyatakan bahwa proses yang sedang berjalan atau sedang mengakses resource tidak dapat dihentikan secara paksa oleh sebuah sistem operasi. Resource tersebut dapat diberikan kepada proses lain apabila proses sebelumnya secara sukarela memberikan resource yang digunakan. Next.
Yang ketiga ada circular wait. Circular wait adalah sebuah kondisi di mana terdapat sebuah rantai sirkuler antara proses satu dengan proses yang lainnya. Hal ini tuh bisa terjadi dikarenakan masing-masing proses memiliki ketergantungan resource yang dimiliki oleh proses lain tanpa melepaskan resource yang dimiliki sebelumnya. Lalu yang keempat ada hold and wait. Hold and wait adalah sebuah konsep yang terjadi ketika suatu proses membawa resource yang sudah ditetapkan dan menunggu untuk memperoleh resource lain yang dibutuhkan. Jadi dalam konsep ini itu proses yang memegang resource tidak akan melepaskan resource yang dimilikinya pada saat proses tersebut sedang menunggu resource lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari deadlock itu sendiri. Jadi dalam situasi ini yang diilustrasikan dalam gambar, ya terdapat sebuah deadlock antara proses satu dan proses 2. Jadi proses satu memiliki resource 2 dan membutuhkan resource satu yang dimiliki oleh proses 2. Sementara itu proses 2 memegang resource satu dan membutuhkan resource 2 yang dimiliki oleh proses satu. Jadi kedua proses saling memerlukan resource yang dikuasai oleh proses lain tanpa melepaskannya. Jadi akibatnya tuh terjadi perulangan siklus yang tidak terputus yang mengakibatkan kebuntuan atau deadlock. Next. Jadi ada contoh lainnya ya. Jadi kayak semisal gitu. Contohnya ketika dua kereta api berjalan menuju satu sama lain pada jalur yang sama dan hanya terdapat satu jalur. Maka tidak ada satupun kereta yang dapat bergerak ketika mereka berada di depan satu sama lain. Situasi ini serupa terjadi pada sistem operasi ketika ada dua atau lebih proses yang menyimpan sejumlah sumber daya dan menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses lain. Misalnya pada diagram di bawah ini. Jadi proses satu memegang resource satu dan menunggu resource dua yang diperoleh proses dua dan proses dua menunggu resource satu. Jadi contohnya hampir sama kayak yang tadi gitu, cuman penggambarannya beda, cuman dari bentuk gambarnya sama kayak yang gambar satu tadi. Boleh di next. Lalu ada alokasi memori. Alokasi memori adalah proses pemesanan ruang komputer virtual atau fisik untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menjalankan program dan layanan komputer. Jadi alokasi memori adalah bagian dari pengelolaan sumber daya memori komputer yang dikenal dengan istilah manajemen memori. Melalui alokasi memori, program dan layanan komputer diberi porsi memori tertentu tergantung pada berapa banyak memori yang dibutuhkan. Boleh di next. Lalu ada tahapan alokasi memori. Jadi tahapan yang pertama itu adalah permintaan memori. Jadi ketika sebuah program membutuhkan memori, program tersebut akan mengirimkan permintaan kepada sistem memorinya. Lalu permintaan ini akan berisi informasi tentang jumlah memori yang dibutuhkan dan jenis memori yang diinginkan, misalkan RAM atau memori virtual. Yang kedua ada pencarian memori yang tersedia. Jadi sistem operasi bakal mencari memori yang tersedia di memori utama atau RAM atau di memori virtual. Lalu sistem operasi akan menggunakan algoritma tertentu untuk menemukan memori yang paling sesuai dengan permintaan program. Next. Yang ketiga, alokasi memorinya itu sendiri. Jadi ketika memori yang cocok ditemukan, sistem operasi bakal alokasi ini si memori tersebut ke dalam programnya. Lalu sistem operasi bakal menandai memori tersebut sebagai digunakan dan akan berikan alamat memori tersebut ke program. Yang keempat ada pengguna memori. Program dapat menggunakan memori yang dialokasikan untuk menyimpan data dan instruksi. Jadi program bakal membaca dan menulis data ke dalam memori tersebut. Yang kelima ada pembebasan memori. Jadi ketika program tidak lagi membutuhkan memori, program bakal membebasin gitu memori yang nggak kepake. Lalu sistem operasi bakal nandain gitu memori tersebut sebagai tersedia dan memori tersebut dapat digunakan oleh program lain. Next. Nah, cara kerja alokasi memori itu sendiri. Jadi cara kerjanya itu alokasi memori adalah operasi perangkat keras komputer yang dikelola melalui sistem operasi. Jadi melalui proses alokasi memori, sebagian memori komputer itu disisihkan untuk dilakukan program dan proses. Berapa banyak memori yang dialokasikan tergantung pada kebutuhan suatu program. Lalu
Ketika program atau aplikasi telah selesai beroperasi, memori dilepaskan dan ditugaskan ke program lain. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya pengalokasian kontiguous. Di sini ada mulai dari multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses memori harus mengakomodasi baik operasi sistem dan proses proses user. Poin keduanya, memori dibagi menjadi dua partisi, yaitu ada untuk operasi sistem yang residen, lalu ada untuk proses user. Nah, ada dua tipe contiguous allocation, yaitu yang pertama single partition atau partisi tunggal, atau lalu ada multiple partition, yaitu partisi banyak. Lanjut. Eh, Nah, untuk selanjutnya itu ada single partition yang tadi dari poin pertama, partisi tunggal ada pada skema ini diasumsikan operasi sistem ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Eh, Lalu ada proteksi dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan register limit. Ada 3 poin yang urutan pertamanya register relokasi ke berisi nilai dari alamat fisik terkecil, lalu register limit berisi jangkauan alamat logika. Untuk yang terakhir, alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Ini contohnya untuk range address itu dari register limit ke masuk ke address logic dari masuk ke dari CPU bisa ke pengen bawahnya. Bisa ke addressing arrow. Lah dari base address itu register relokasi, lanjut ke masuk ke address fisik, memori dari address fisik ke memori fisikal. Misalnya register relokasi itu the 100 nopat, register limit itu ininya 300. Untuk address logic itu dari CPU-nya itu 10 200, address fisik 110 240 akses ke physical memorinya bisa dilihat. Lanjut ke multiple partition atau partisi banyak. Ruang kosong itu ke blok memori yang tersedia ruang kosong dengan berbagai ukuran terbesar pada memori. Untuk prosesnya akan dialokasikan memori pada ruang kosong yang cukup dan untuk ditempatinya. Lalu untuk operasi sistemnya akan mengelola informasi mengenai partisi yang dialokasikan atau partisi bebas atau ruang kosong. Contoh multiple allocation-nya ini ada beberapa tabel, ada 5 tabel. Yang tabel pertama itu untuk urutannya ada OS, P1, P2, P3, sama PRI. Nah, untuk tabel yang kedua ini kan yang berisinya itu udah free-nya itu di P2 ya. Dia udah prosesnya itu selesai. Lalu untuk tabel ketiga itu dia masih proses di P4 itu baru masuk. Untuk P1 itu untuk memorinya udah masuk dan prosesnya udah selesai. Selanjutnya juga P5 udah masuk. Untuk multiple partition itu ada dua skema dalam multiple partition allocation, yaitu ada partisi size itu, lalu ada memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran yang tertentu yang seragam. Setiap partisi berisi tepat satu proses, digunakan oleh IBM OS 360 yang disebut multiprogramming with a fixed number of text. Untuk masalah yang muncul pada MFT, itu ada sifat program dinamis atau alokasi dan dealokasi.
Ada juga memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta sehingga mengakibatkan fragmentasi internal. Lanjut untuk multiprogram balik lagi. Ini. Untuk pengalokasian non-kontigusnya itu ada pegging. Pegging yaitu suatu solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal, lalu memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame, memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut peg atau pegging. Untuk menjalankan program berukuran NVEC, harus dicari frame kosong sebanyak untuk meload program. Lalu yang terakhir ada sebentar. Yang terakhir ada peg table digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Lanjut ke alamat yang dibangkitkan CPU dibagi menjadi dua bagian, yaitu fact number atau V yang digunakan sebagai indeks ke fact table. Ke fact table berisi alamat basis dari setiap fact pada memori fisik. Untuk yang keduanya fact of face atau D, yaitu dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori, itu skema translasi alamat. Untuk contohnya ini dari mulai awalnya dari CPU ke address logic bisa dilihat dari D-nya itu itu fact number, D-nya itu fact access. Lanjut bisa dari address logic itu lanjut ke address fisik atau enggak masuk ke indeks fact number. Dari situ tahapannya bisa lanjut ke yang masuk ke indeks fact number itu lanjut ke base address frame F, atau dari address fisik bisa langsung lanjut ke memori fisiknya. Next. Untuk model peggingnya bisa dilihat di sini ada beberapa contohnya. Ada yang pertama ada logical memory dari mulai fact 0 sampai fact 3. Untuk yang kedua, contoh kedua ada fact table dari 0 sampai 3 dan isi tabelnya itu dari 1 sampai 7. Untuk frame number itu ada physical memory. Ini ada gambar kedua yaitu dari mulai memori logic, fact table, sama memori fisik. Untuk ukuran fact atau frame itu ditentukan oleh hardware atau ukuran fact merupakan bilangan 2 pangkat K mulai 512 sampai 8152 tergantung arsitektur komputernya. Itu bisa ditentukan. Untuk pengalokasian non-kontigus lanjut ke segmentasi. Segmentasi itu skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Lalu tiap-tiap segmen memiliki nama dan panjang. Nah, untuk pandangan user mengenai memorinya itu ada segmentasi dukungan hardware. Pemetaan ke alamat fisik dilakukan dengan menggunakan tabel segmen masing-masing berisi base dan limit. Ini hampir sama, contohnya sama yang sebelumnya yang faking. Dari mulai CPU ke segmentasi, lalu untuk D-nya itu fact access ya. Lalu lanjut bisa ke segmentasi table, bisa yes, kurang atau lebih. Lanjut ke proses akhirnya itu langsung ke physical memory. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk dan izin menjelaskan pengertian tentang virtual memory. Virtual memory merupakan penyimpanan data sementara yang menggunakan teknik pemisahan antara memori fisik dan memori logis yang disimpan pada komponen hard disk. Virtual memory bisa disebut dengan pegging file pada sistem operasi Windows. Next.
Selanjutnya ada tahapan virtual memory. Yang pertama ada pemeriksaan tabel halaman. Sistem operasi memeriksa tabel halaman untuk menentukan apakah referensi ke memori adalah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan terjadi kesalahan halaman atau backfault. Dan yang kedua, mencari bingkai kosong. Jika diperlukan, sistem akan mencari bingkai memori yang kosong. Yang ketiga, ada penukaran halaman. Halaman yang jarang diakses akan dipindahkan ke dalam bingkai kosong tersebut melalui operasi disk. Lalu yang keempat, pengaturan ulang tabel. Tabel halaman diatur ulang untuk menunjukkan bahwa halaman sekarang berada di memori dengan menyetel bit validasi menjadi valid. Lalu yang terakhir ada restart instruksi, instruksi yang menyebabkan kesalahan halaman ulang kembali setelah halaman yang dibutuhkan sudah ada di memori. Next. Selanjutnya ada cara kerja. Sistem operasi membagi memori virtual menjadi teks, lalu sebuah program membutuhkan memori OS. OS memeriksa apakah ada cukup ruang tersedia di RAM fisik. Kemudian, jika tidak ada cukup ruang di RAM fisik, OS akan memindahkan sebagian data dari RAM ke hard drive atau SSD, sehingga memberikan ruang di RAM untuk data program yang dibutuhkan. Kemudian, OS membuat pemetaan antara alamat memori virtual program dengan alamat memori fisik, di mana data tersebut disimpan di hard drive. Ketika program perlu mengakses data, OS mengambil data tersebut dari hard drive dan memindahkannya kembali ke RAM. Dan yang terakhir, jika program perlu mengakses data yang tidak ada di RAM atau memori virtual, OS akan memindahkan beberapa data lain dari RAM ke hard drive atau SSD untuk memberikan ruang bagi data baru. Next. Fungsi virtual memory. Yang pertama, virtual memory berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Lalu, memori virtual juga berfungsi sebagai RAM cadangan, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Dan yang terakhir, untuk data yang disimpan dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Next. Kekurangan virtual memory. Di sini ada yang pertama, kecepatan yang lebih rendah, tidak cocok untuk hard disk kapasitas rendah, penggunaan daya yang lebih tinggi, dan penurunan memory storage. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem input dan output. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Perangkat input memungkinkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, atau scanner. Next. Selanjutnya ada output. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Komputer mengubah data yang diinputkan menjadi informasi yang berguna. Perangkat output menyampaikan informasi kepada pengguna, seperti dokumen cetak, desain grafis, atau audio-video. Next. Selanjutnya ada cara kerja. Pertama-tama, data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Lalu data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, atau mouse. Kemudian di dalam CPU terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Lalu yang ketiga, program sistem operasi nantinya akan mengubah data ini menjadi bahasa mesin. Pengubahan tersebut bertujuan agar data yang dimasukkan dapat dimengerti oleh peralatan elektronik yang terdapat di dalam komputer. Lalu yang keempat, data-data yang telah diubah tersebut akan diproses. Kemudian, oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Dan yang terakhir, apabila tampilan yang ada di layar monitor sudah sesuai dengan keinginan si pengguna selanjutnya akan memberikan instruksi kepada komputer. Instruksi tersebut berupa arahan untuk menyimpan hasil kerja dalam media penyimpanan ataupun dicetak menggunakan printer. Next. Next lagi. Selanjutnya ada tahapan. Sebelumnya,
Tahapan yang pertama, tahapan sistem input-output. Yang pertama ada pemasukan atau input. Tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer, data mentah dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui perangkat input. Contoh, perangkat input melalui keyboard, mouse, dan sensor. Data yang dimasukkan bisa berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Yang kedua ada pemrosesan. Data yang telah dimasukkan melalui peralatan input akan diproses oleh prosesor. Prosesor melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hasil pemrosesan ini akan menjadi dasar untuk menghasilkan output. Yang ketiga ada pengeluaran atau output. Data yang telah diproses akan dihasilkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh pengguna melalui perangkat output. Contoh perangkat output ini meliputi monitor, printer, dan speaker. Dan yang terakhir, penyimpanan atau storage. Data yang telah diproses dapat disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk atau flash disk. Penyimpanan ini memungkinkan data tetap tersedia untuk digunakan kembali di masa depan. Next. Selanjutnya ada contoh perangkat ya. Yang pertama ada contoh perangkat input, ada mouse, keyboard eksternal, keyboard internal, joystick, light pen, touch pen, scanner, kamera, dan yang output ada monitor, speaker, printer, proyektor, plotter, atau earphone. Next. Fungsi sistem input ada keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk memasukkan data berupa teks, angka, dan juga simbol. Dan mouse ini berfungsi untuk sebagai alat penunjuk, dan mikrofon sebagai perangkat untuk memasukkan suara, scanner untuk menyalin gambar ataupun teks yang ada pada kertas, kamera untuk menangkap objek dalam bentuk gambar, kemudian disimpan di dalam komputer. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya telah nonton di video kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.